Chapter 29. Cleaning service tampan suamiku. Setelah selesai melakukan olahraga ronjang yang penuh gairah dan bermandikan peluh, kini Lars sedang menyandarkan tubuhnya di kepala ronjang dengan Zola yang bersandar di dadanya. Napas mereka berdua masih tampak memburu, walaupun masih tampak jelas bercucuran di setiap inci kulit mereka. Jantung keduanya juga terasa bergemuruh, menandakan kepuasan yang mereka raih barusan benar-benar nyata. El, bisa kau jelaskan apa yang belum aku ketahui? Tuntut Zola. Sebenarnya sejak mereka melakukan penyatuan tadi, beribu pertanyaan sudah bergelayu di ujung lidahnya. Dan semua diperkuat saat melihat noda merah di spray tempat mereka melakukan penyatuan. Bukankah itu artinya waktu itu mereka tidak melakukan sampai ke sana? Berarti kesuciannya hilang tetap saat ia sudah menikah. Pantas saja malam itu ia tidak merasakan sakit di area pribadinya. Bahkan ia juga tidak menemukan noda darah di spray yang digunakannya. Tapi bagaimana bisa, sedangkan saat ia bangun, tubuhnya masih dalam keadaan polos. Bukankah untuk meredam efek obat setan itu adalah dengan melakukan hubungan intim? Lalu bagaimana cara Elar melakukannya? Itulah beberapa pertanyaan yang ingin sekali Zola tanyakan pada Elar. Elar tersenyum lalu mengecup puncak kepala Zola. Aku akan menceritakannya sejak awal, agar kau paham sejak kapan aku mencintaimu dan apa saja yang terjadi pada malam itu, ujar Elar membuka suaranya. Zola tampak menyimak dengan baik. Ia tak mau melewatkan satu kata pun penjelasan dari Elar sebab ia juga penasaran akan semua itu. Kau tahu, aku pertama kali melihatmu, tanya Elar dan Zola menggeleng. Apa saat kita bertubrukan di lobi kantor Sopalova? Elar tersenyum lalu menggelengkan kepalanya, membuat Zola mengangkat kedua alisnya ke atas karena bingung bercampur penasaran. Sebenarnya pertama kali melihatnya saat kau sedang berada di kafe dengan mantan kekasihmu itu, ujar Elar membuat Zola terkejut. Namun ia tetap diam, menyimak dengan baik setiap kata yang Elar ucapkan. Saat itu aku sebenarnya baru datang dari luar kota, jadi aku ke sana untuk bertemu dengan Giri. Di saat itulah aku melihat dirimu. Aku juga mendengar perbincanganmu dengan pria brengsek itu. Kau tahu, ingin rasanya aku menghajar laki-laki itu saat itu. Namun aku tahan. Sadar aku tengah memperhatikanmu. Giri pun memberitahu kalau kau bekerja di Sopalova. Apa karena kau bekerja di Sopalova? Potong Zola. Entah kenapa kata-kata itu meluncur saja dari dalam mulutnya. Elar terkekeh pelan lalu kembali memberikan kecupan lembut, namun kali ini di bibir Zola. Ya, kau tepat sekali, Bibi. Bisingnya sensual membuat wajah Zola bersemu merah. Tak menyangka akan mendapatkan perlakuan begitu manis dari seorang lelaki. Bahkan ia tak menyangka Elar rela bekerja sebagai OB karena dirinya. Aku tidak berharap banyak sebenarnya saat itu. Aku hanya ingin lebih mengenalmu saja. Tapi saat ada kesempatan bagiku untuk mendapatkanmu, tentu mengapa tidak aku manfaatkan daripada kau berakhir dengan lelaki brengsek itu, ucapnya seraya tersenyum nakal. Untuk malam di klub malam itu, sebagian besar sudah aku ceritakan bukan? Namun tidak sepenuhnya. Tapi itu bukan salahku, ujar Elar berkilah terlebih dahulu. Zola mengerutkan keningnya kesal. Jadi itu salahku begitu? Zola mencebikkan bibirnya kesal. Iya, salah siapa tidak melihat rekaman video sampai selesai? Ejek Elar. Ya, kamu nyuruhku menontonnya hingga selesai. Mana aku sanggup, Bel? Itu sangat memalukan. Mau ditaruh mana muka aku saat melihat diriku sebagai sendiri bergerak begitu agresif seperti seorang Didi. Tak usah lanjutkan.
bisik Elar sambil meletakkan jari telunjuknya di atas bibir Zola. Terus lanjutkan ceritamu, jangan ada satupun yang ditutupi. Kau tahu bukan bagaimana efek dari obat setan itu? Aku bahkan sampai merendammu selama 1 jam di dalam bathtub berisi air dingin berharap efek obat itu menghilang. Tapi bukannya menghilang, kau justru hanya kedinginan hingga memucat. Jadi aku terpaksa mengeluarkanmu dari dalam sana kemudian membuka semua pakaianmu. Karena efek obat itu masih kuat, kau pun mulai bereaksi. Aku yang lelaki normal sebenarnya begitu terpancing. Tapi aku sadar kau adalah perempuan baik-baik. Dan aku juga tidak mau jadi pria brengsek yang memanfaatkan kelemahanmu saat itu. Karena aku juga hanya ingin melakukan dengan istriku. Jadi, bagaimana kau menetralisir efek obat itu? Tanya Zola yang sudah makin tak sabar mendapatkan jawaban. Senyum Elar makin lebar. Lalu ia mengangkat tangannya dan menggerakkan jari jemarinya. Dengan ini, ucapnya ambigu seraya menunjukkan jemarinya membuat mata Zola membola seketika. Maksudnya? Tanya Zola seraya menelan ludahnya sendiri. Ya, dengan ini aku melakukannya dengan jari-jariku. Ini, ujar Elar. Ali Zola saling bertautan karena terlalu bingung. Ya, bagaimana caranya kau menetralisir obat itu dengan jari-jarimu? Jangan membuatku bingung, El. Serga Zola yang mulai kesal karena belum paham. Baiklah, sepertinya aku harus reka adegan lagi, ujar Elar sambil menggerlingkan sebelah matanya nakal. Zola terkejut ketika Elar tiba-tiba saja menyerangnya dengan sentuhan jemari-jemarinya. Jari jemari itu bergerak lembut, namun mampu membangkitkan gairah Zola. Elar menyentuh titik sensitif Zola sehingga membuatnya tak berkutik selain mendesih dan melengah. Bibir Elar pun tak mau diam. Ia mulai mengecop, lumut dan memanggut bibir Zola sehingga membuatnya makin terbakar. Dan itulah yang terjadi. Elar hanya menggunakan jarinya untuk mereda keanehan sang Zola. Terima kasih Zo karena kau telah menjaga dirimu dengan baik selama ini. Dan terima kasih karena kau mau memberikan dirimu seutuhnya untukku. I love you Zo. Love you so much. Ucapnya tepat di depan wajah Zola. Zola tersenyum manis lalu membenamkan wajahnya pada dada bidang Elar yang sangat belukabel. Lalu mereka berdua pun mulai memejamkan mata mereka karena sejujurnya mereka sudah sangat lelah. Chapter 30. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi Clara, tapi bagi Regan, Clara tampak sangat bahagia saat ia didandani oleh tim MUA. Ia didandani sedemikian rupa hingga terlihat sangat cantik. Tapi sayang kecantikan itu tak bisa sedikit pun meluluhkan hati Regan yang memang hanya bertahu dengan Zola. Regan menatap muak pada orang-orang yang mendukung pernikahannya, terutama teman-teman Clara dan keluarganya. Ia hanya duduk terdiam di ruangannya tanpa memperdulikan orang-orang yang berlalu lalang mengurus segala keperluannya. Walaupun pesta ini dilakukan secara meriah, tapi sedikit dia tak merasakan kebahagiaan itu. Berbanding terbalik dengan Regan, Zola justru merasa sangat bahagia hari ini. Sebab perlakuan manis Elar benar-benar mampu membuatnya meleleh. Kini Zola tampak bersiap ke pesta pernikahan Regan dan Clara. Sejak pagi, ia sudah tiba di apartemen miliknya untuk bersiap-siap. Elar hanya duduk sambil bersandar di kepala ranjang menatap Zola yang tengah merias wajahnya dengan make up minimalis. Zola juga mengenakan gaun berwarna merah press body model Sabrina hingga menampakkan lekuk tubuhnya dengan jelas dengan bagian punggung bagian atas yang sedikit terbuka. Sebenarnya Elar kurang setuju melihat Zola memakai gaun itu, sebab ia merasa tidak rela tubuh indah Zola dilihat laki-laki lain. Cukup hanya dirinya saja yang boleh, sang pemilik sebenarnya.
Tapi Elar tak kuasa melarangnya, sebab dia saja baru bisa meluluhkan hati Zola. Dia tidak ingin tiba-tiba Zola ilfil dengan sikap posesifnya. Kau yakin tidak ingin ikut, El? Tanya Zola yang saat ini sudah duduk di samping Elar. Elar menggeleng pelan. Aku tidak diundang dan aku tidak ingin mencuri perhatian para tamu. Zola mengerutkan keningnya. Maksudnya? Kalau aku datang, aku takut mengalihkan perhatian para tamu. Karena melihat wajahku yang lebih tampan dari sang mempelai pria. Ujar Elar sambil terkekeh. Narsis, desis Zola, tapi ia pun ikut tertawa. Aku yakin kau yang akan menjadi bintang di pesta nanti, Jo. Karena itu kau harus hati-hati. Aku takut pengantin prianya malah menyeretmu ke altar, menggantikan mempelai wanitanya. Ujar Elar sambil mengulum senyum. Dan bila itu terjadi, aku yakin hidung mempelai pria itu akan terlebih dahulu patah karena ulahmu. Seru Zola seraya mengedipkan sebelah matanya. Kau mau menggodaku? Aku sih tidak masalah karena aku suka membuatmu takluk di bawah kungkunganku. Bisik Elar setelah melihat Zola mengedipkan sebelah matanya nakal. Hei, apa kau tega melihatku sudah cantik begini harus kembali berantakan? Why not? Sahut Elar santai. Ais, kau menyebalkan. Desis Zola, tapi ia justru menghadiahkan sebuah kecupan hangat di pipi Elar, membuat Elar beku di tempatnya. Aku pergi dulu, El, pamit Zola pada Elar. Ia memang akan pergi ke pesta pernikahan Regan dan Clara bersama Keira dan Roland. Hai Kay, hai Lan, sapa Zola saat telah tiba di lobi. Udah lama, tanyanya. Hai juga Zo. Kau begitu cantik, sahut Roland terlebih dahulu, lalu ia memuji penampilan Zola malam itu yang memang sangat cantik. Tidak kok, kami belum lama, lanjutnya. Thanks Lan, ucapnya pada Roland. Hey Kay, kenapa melamun? Ada masalah? Tanya Zola pada Keira yang hanya diam tidak menjawab sapaannya. Oh tidak, aku hanya sedang lelah saja. Ayo buruan berangkat, ujar Keira. Roland membuka pintu mobilnya berharap Zola lah yang duduk di sampingnya. Tapi tanpa aba-aba Keira lebih dahulu masuk dan duduk di kursi samping kemudi itu membuat Zola tersenyum. Tapi tidak dengan Roland, ia justru menghela nafas lelah. Roland melajukan mobilnya membelah jalanan malam kota LA. Suasana di dalam mobil itu terasa hening. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Zola tak mau ambil pusing. Mungkin Keira dan Roland baru saja bertengkar, pikirnya. Hei, kok aneh banget sih? Kalian kenapa sih kok diam aja? Aku kayak lagi di pemakaman nih. Celetuk Zola membuat Keira mencebikan Big Spear-nya. Tuh, sahabat kamu satu itu. Masa bilang baju aku terlalu terbuka, padahal cantik gini. Ketus Keira membuat Zola terkekeh. Ya ampun, aku kira kenapa? Ih, kamu ini Lan, nggak ngerti banget. Ini namanya fashion tahu. Tapi emang sih, punggung belakang kamu itu terlalu terekspos, Kay. Jadi terlihat terlalu terbuka. Tuh kan, Zola aja membenarkan perkataanku. Ketus Roland. Cie, yang udah mulai perhatian nih ledek Zola. Apaan sih, Zo? Desi Roland tak suka mendengar Zola meledeknya. 20 menit kemudian, mobil yang dikendarai Roland pun telah tiba di hotel tempat dilaksanakannya pernikahan Regan dan Clara. Roland membantu membuka pintu mobil untuk Zola dan Keira. Bergantian lalu mereka pun masuk ke dalam ballroom hotel tempat dilaksanakannya pesta pernikahan itu. Saat Zola masuk ke dalam ballroom itu, bertepatan dengan keluarnya pasangan pengantin Regan dan Clara menuju altar.
Zola melangkahkan kakinya dengan penuh percaya diri. Tentu ia tidak mau dinilai gagal move on oleh orang-orang. Perhatian para tamu yang awalnya memperhatikan mempelai pengantin, ini justru beralih ke Zola yang baru saja melangkahkan kakinya ke dalam ballroom. Benar kata Elar. Ini perhatian para tamu justru beralih ke Zola yang terlihat sangat cantik. Bukan hanya para tamu, bahkan Regan pun tak dapat mengalihkan perhatiannya dari wajah cantik Zola. Clara yang menyadari hal itu hanya bisa menggeram kesal. Bagaimana tidak? Seharusnya dirinya lah yang menjadi bintang dalam pesta pernikahannya. Tapi justru sebaliknya Zola yang merupakan tamu undangan malah mendapatkan perhatian lebih daripada tamu. Sial, kenapa orang-orang malah memperhatikan Zola? Desis Clara kesal. Mom, lihat Zola telah mencuri perhatian para tamu. Aduh Clara, tenang saja, Mama akan menanganinya, sahut Cetrine. Jordan yang melihat kedatangan putrinya lantas segera menghampiri Zola. Zo, Dedi senang kau mau datang ke pesta pernikahan saudarimu, ucap Jordan dengan raut wajah bahagia. Sorry Dad, aku datang ke sini sebagai tamu sekaligus rekan kerja satu kantor Clara, bukan sebagai saudarinya, sahut Zola datar. Zo, tak bisakah kau mau melupakan sakit hatimu itu satu hari saja dan menganggap Clara sebagai saudarimu? Mohon Jordan. Jordan mengangkat kedua alisnya, lalu ia tersenyum sinis. Tidak dan tidak akan pernah, tegasnya. Lalu Zola pun pergi meninggalkan Jordan yang hanya bisa menatapnya sendu. Zola tampak asik berbincang dengan Keira dan Roland sambil berdiri. Lalu seorang pelayan datang menghampiri mereka untuk memberikan minuman. Mereka untuk mengambil gelas itu satu persatu termasuk Zola. Baru saja Zola hendak meminum minuman itu, tiba-tiba seseorang menabraknya hingga cangkir itu jatuh dan pecah di lantai. Ops, sorry. Maafkan aku, ucap seseorang dengan setelan jas mahal dan wajah tertutup masker. Anda? Zola sepertinya mengenali orang itu. Oh, tidak apa-apa tuan, ucap Zola seraya menunduk. Saat menyadari orang yang di depannya ini adalah CEO di perusahaan tempatnya bekerja. Hei, bukannya itu Tuan Muda Miguel? Wah, seperti Zola mengenalnya. Apa mereka ada hubungan spesial ya? Ucap beberapa orang samar-samar terdengar di telinga Zola. Tak beberapa lama kemudian, muncul pelayan yang mencoba membersihkan bekas pecahan gelas tadi. Kalau begitu, saya permisi tuan, ucap Zola mencoba berlalu dari hadapan Tuan Muda Miguel dan hendak duduk di samping Keira. Boleh aku bergabung di sini? Tanya Tuan Muda Miguel, yang kini sudah duduk di samping Zola yang membuat beberapa orang heboh. Oh silakan tuan, sahut Keira dan Roland seraya tersenyum ramah. Dari balik tirai, Cetrine menggeram kesal karena gelas yang sudah ia beri obat justru pecah ke lantai. Tak mau menyerah, Cetrine memerintahkan seseorang lagi untuk mempermalukan Zola. Kini datanglah seorang pelayan yang memegang nampan berisi segelas wine. Ia berjalan ke arah salah satu dan pura-pura terjatuh sehingga cairan itu membasahi gaun bagian depannya. Zola terpekik kaget menyadari gaunnya telah basah. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya karena kurang hati-hati, ujar pelayan itu pura-pura menyesal. Tak masalah, sahut Zola. Zo, gaun kamu. Kira tampak khawatir. Tiba-tiba ada dua buah jas dari dua orang lelaki yang hendak menutupi tubuh Zola yang basah. Membuat Zola bingung. Para tamu pun terkejut melihat hal itu. Bagaimana tidak? Kedua lelaki itu adalah Regan dan Tuan Muda Miguel. Zola mengabaikan jas yang dipegang oleh Regan dan lebih memilih jas Tuan Muda Miguel, membuat beberapa orang berseru dengan sinis. Cih, dasar cari perhatian.
desis salah seorang tamu. Ya iyalah, dia memilih yang lebih kaya. Sudah, jangan sembarangan bicara. Kalian tidak mau bukan berakhir seperti karyawan yang dipecat tempo hari, ujar salah seorang karyawan Sopalova. Itu karena terjadi di tempat kerja. Kalau di sini kan bebas, ketus salah seorang karyawan wanita. Rahang Regan mengeras karena merasa dipermalukan di hadapan para tamu. Ia kesal karena Zola justru mengabaikan jas dari dirinya dan lebih memilih jas dari tuan muda Miguel. Re, kamu apa-apaan, ha? Kamu mau mempermalukanku? Ini hari pernikahan kita, mengapa kau malah memberikan perhatian pada Zola? Ujar Clara sendu. Dia kini telah berdiri di samping Regan yang tiba-tiba telah berdiri di sana. Dan kau, Zo, tidak bisakah kau berhenti mencari perhatian Regan? Tak bisakah kau mengikhlaskan Regan? Kalau kau masih mencintainya, mengapa kau membatalkan pernikahan ini dan menjadikanku sebagai korban? Lirik Clara. Zola menghela nafas kasar. Ia kesal karena tak henti-hentinya disudutkan oleh Clara. Zola yang malas berdebat hanya bisa tersenyum sinis ke arah Clara. Sepertinya ada salah paham Nona Clara. Tuan muda Miguel membuka suara. Sejak tadi Nona Zola tidak sedikit pun mencoba mencari perhatian suamimu itu. Kau lihat, bahkan dia lebih memilih uluran tangan di dariku daripada dia. Jadi jangan suka berprasangka buruk, pungkas Tuan muda Miguel. Tuan, tidak perlu bersusah payah menjelaskan. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan mengembalikan jas Anda sesegera mungkin, ucap Zola pada Tuan muda Miguel seraya menundukkan wajahnya. Maafkan kami Tuan muda Miguel, karena membuat Anda tak nyaman di sini, ucap Clara seraya menunduk. Lalu Zola pergi dari hadapan Clara dan Regan tanpa sedikit pun menoleh ke arah mereka. Zo, panggil Regan lirih. Re, Clara mencoba menghentikan langkah Regan yang hendak mengejar Zola. Dasar pasangan menjijikan, drama queen. Siapa juga yang mencari perhatian lelaki brengsek seperti dia? Desis Zola tajam saat telah tiba di luar ballroom. Sial, mengapa selalu saja ada seseorang yang membela Zola? Sebenarnya apa istimewanya dia? Sehingga semua orang khususnya lelaki membelanya. Setelah Regan, asisten Gary, dan sekarang Tuan muda Miguel. Desis Clara saat melihat Tuan muda Miguel yang ikut keluar dari pestanya.